Bismillahirrahmanirrahim. Belum nyala. Oh, insyaallah. Udah, Pak, udah. Udah yang kuning, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Marhamah yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah selesai dari pembahasan dosa besar yang ke-36, yaitu Al-Mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Telah kita jelaskan bahwa Al-Mannan, ini orang yang suka mengungkit pemberian, ini termasuk pelaku dosa besar. Baik dia langsung mengungkit pemberian tersebut di hadapan orang yang dia beri, atau dia menyebarluaskan pemberiannya sehingga orang-orang pun tahu ya bahwa si fulan telah diberi oleh dia. Maka perbuatan yang seperti ini, mengungkit-ungkit pemberian, ini termasuk dosa besar. Dan telah kita nukilkan kemarin ucapannya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala bahwa Al-Mannan ini menunjukkan dua karakter. Pertama, karakter ujub. Jadi kenapa dia mengungkit pemberian? Karena dia merasa bahwa apa yang dia berikan itu adalah hasil kerja keras dia. Padahal semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ujub. Wah, tuh kamu sudah saya kasih ini kan hasil kerja keras saya. Padahal semua yang diberikan, sedekah yang kita berikan ini pada hakikatnya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa dia bakhil. Kenapa dia mengungkit pemberian? Karena dia sebenarnya orang yang tidak suka memberi, pelit sekali. Jadi ketika dia memberi sesuatu kepada orang, dia merasa bahwa itu adalah suatu hal yang sangat besar, bangga dia, ya, karena pelitnya dia sebelumnya tidak pernah memberikan apa-apa. Ketika memberikan itu, maka dia merasa besar dan mengungkit-ungkit. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan, tapi keburu habis waktunya. Ya, sering diantara orang ketika memberikan sedekah, ketika dia memberikan sedekah minta didoakan, ya. Oh ya, tolong didoakan ya, saya punya anak mau ujian sebentar lagi, tolong didoakan, ya. Kadang bahkan sebagian orang seperti itu, ngasih sedekah tuh kalau ada hajat. Misalnya kalau anaknya ada yang sakit atau ada yang yang mau ujian, ya, seringnya punya ujian, mau ada ujian, kemudian ngasih sedekah lalu meminta didoakan oleh orang yang diberi sedekah. Maka ini disebutkan oleh para ulama sebaiknya dihindari. Ya, kalau kita memberikan itu, ya, berikanlah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan imbalan atau mengharapkan balasan dari orang yang kita beri. Ya, minta didoakan itu juga mengharapkan balasan, ya. Balasannya berupa apa? Minta didoakan. Kata para ulama, yang demikian ini bukan merupakan karakter orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu karakter orang yang bertakwa, ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain, dia berikan karena Allah, tidak membutuhkan balasan dan terima kasih, bahkan dia tidak mengharap terima kasih dari orang lain. Nah, berat memang, ya. Ini sifat orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura." Kami memberikan ini
ya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jaza. Kami tidak menginginkan balasan. Ya, ucapan doa itu kan balasan. Ya, kita nggak mengharapkan balasan walaupun itu dalam ucapan doa. Wala syukura, demikian juga ucapan terima kasih. Jadi kalau kita berikan sesuatu orang nggak mengucapkan terima kasih, ya sudah sabar, karena kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada faedah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa man talaba minal fuqara ad-du'a aw ats-tsana kharaja min hadhihi al-ayah. Maka barang siapa yang minta didoakan oleh para fuqara, ketika dia memberikan sesuatu, dia berikan kepada fuqara lalu minta didoakan, atau dia minta sana, minta tolong dipuji, tolong di-upload misalnya. Ya, di statusnya jenengan kalau saya baru ngasih ini misalnya. Saya ngasih ke panti asuhan, tolong di-upload di websitenya panjenengan. Ya, kharaja min hadhil ayah, maka dia keluar dari ayat ini. Keluar dari ayat ini. Ya, keluar dari sifat orang yang bertakwa. Maka ini perlu kita ingatkan, ya. Kalau kita ingin pahala yang sempurna, ya sudah berikan saja. Kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada ucapan terima kasih, walaupun ketika dikasih orang yang mungkin ya dingin, ya ketika dikasih ya nggak ada makasih, nggak ada apa, ya sudah. Innaman nut'imikum liwajhillah. Tidaklah kami, hanya saja kami memberikan sedekah itu karena Allah Subhanahu wa taala, memberikan makan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi yang memberi. Adapun bagi yang meminta, ya, kalau dia diberi hendaknya dia berterima kasih. Orang yang memberi dia harus ikhlas, orang yang diberi harusnya berterima kasih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Seseorang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, makanya kita kalau diberi seseorang, hendaknya kita ungkapkan terima kasih, ucapan terima kasih kepada orang yang memberi, dan tanpa diminta pun kita hendaknya mendoakan kebaikan. Ya, mengucapkan paling tidak jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ya, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Nah, ini beberapa adab ketika memberi dan menerima. Yang memberi hendaknya dia tidak mengharapkan apapun dari yang diberi, baik itu ucapan doa atau ucapan apapun. Adapun yang diberi hendaknya dia sadar, ya, dia telah diberi kebaikan, maka berterima kasih dan kemudian mendoakan kebaikan bagi orang yang memberikan. Ini yang berkaitan dengan pembahasan al-mannan. Sekarang kita masuk ke dalam dosa besar al-kabiratus sabi'ah wa thalathun. Dosa besar yang ke-37. Al-mukadzibu bil qadar, yaitu orang-orang yang mendustakan takdir. Nah, ini juga satu hal yang sangat riskan, karena takdir itu, beriman kepada takdir itu termasuk salah satu rukun iman. Sebutkan dalam hadis Jibril. Jadi Jibril itu pernah datang kepada Nabi SAW dalam bentuk seorang manusia, ya, yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, ya, sangat rapi. Kemudian dia mendekati Rasulullah SAW lalu bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Nah, ketika Nabi SAW diminta oleh Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada beliau tentang apa itu iman, akhbirni anil iman, kata Jibril, khabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW bersabda, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW, iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Jadi iman kepada takdir merupakan salah satu pondasi keimanan seseorang. Maka barang siapa yang mengingkari takdir, ya, dia mengatakan bahwa Allah itu tidak menakdirkan. Semua apa yang terjadi ini dilakukan oleh hamba tanpa ketetapan atau takdir Allah, maka dia telah mengingkari salah satu prinsip keimanan.
Ya, maka ini adalah sebuah kesesatan tentu. Maka orang yang menakdirkan, yang menafikan takdir, oh nggak ada yang namanya takdir, itu semua kita, usaha kita, ya nggak ada keterkaitannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia telah menafikan salah satu rukun dari rukun iman. Ya. Dan dalam permasalahan takdir ini, hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua golongan besar yang menyimpang dalam masalah takdir. Yang pertama adalah golongan Al-Qadariyah. Ini seperti yang kita sebutkan tadi, mereka mengingkari takdir, menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah perbuatan hamba, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun. Ini yang dibicarakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam bab ini. Orang yang mengatakan takdir itu nggak ada, ya semuanya adalah usaha kita. Pencetus dari pemikiran ini adalah Ma'bad bin Khalid Al-Juhani. Ini masih hidup di kalangan para sahabat. Dia masih hidup. Ketika para sahabat itu masih hidup, ya muncul pemikiran Al-Qadariyah. Makanya para ulama mengatakan bahwa Al-Qadariyah ini merupakan aliran sesat yang awal kali muncul. Al-Qadariyah. Pengusungnya pertama kali adalah Ma'bad bin Khalid Al-Juhani. Kemudian yang kedua adalah Al-Jabriyah. Jadi dua golongan ini ekstrim, ya. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Kalau Al-Qadariyah mengatakan bahwa segala sesuatu itu, ya, adalah perbuatan hamba tanpa campur tangan Allah. Kalau Al-Jabriyah, mereka menetapkan hal yang sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa hamba ini tidak punya usaha, tidak punya kehendak, bagaikan wayang yang digerakkan oleh para dalang, oleh seorang dalang. Jadi kita jenengan ke masjid, nah itu bukan gerakannya panjenengan, bukan kehendaknya panjenengan, ya. Itu kehendaknya Allah. Jadi kita seolah-olah tidak punya kehendak. Ya. Nah, pengusung gerakan ini adalah Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan, beliau atau orang ini, ya, beliau itu penghormatan. Ini ahli kesesatan, ya. Dia ini hidup di masa para tabi'in. Jahm bin Safwan wafat tahun 128 Hijriah. Nah, kedua kubu ini ekstrim sesatnya. Yang satu menafikan takdir sama sekali, nggak ada campur tangan Allah. Ya, yang satu menetapkan bahwa manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Semua yang terjadi, ya, semua yang dia lakukan, ya, itu adalah kehendak Allah. Jadi kita melakukan perbuatan dosa, kata mereka nggak bisa disalahkan, itu kehendak Allah, kata orang Jabriyah. Maka bagaimana pendapat yang benar dalam permasalahan ini? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa manusia itu punya kehendak. Namun kehendak manusia ini berada di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau sesat atau mau tetap berada dalam keimanan, ya, seseorang bisa memilih. Contohnya misalnya, malam hari ini, ya, masing-masing ketika sebelum adzan berkumandang, ya, masing-masing kita berada di rumah. Kemudian terdengar suara adzan. Maka seseorang ketika dalam kondisi seperti itu, dia bisa memilih. Oh, saya sekarang sholat di rumah saja. Atau saya akan ke masjid, sholat sekaligus ikut taklim. Nah, kita punya pilihan, kita punya kehendak. Namun kehendak kita ini semuanya, ya, kembalinya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berkehendak dia mau ke masjid. Ya sudah, saya mau ke masjid. Ketika baru jalan 1-2 meter dari rumahnya, tiba-tiba turun hujan. Ya, kehendaknya tidak terpenuhi. Berarti apa? Allah tidak menghendaki dia salat di masjid. Ya. Berarti apa? Semuanya kehendak kita. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berobat misalnya, orang bisa saja dia berobat. Ya. Apakah sembuh atau tidaknya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa seorang hamba itu diberi kehendak, dia bisa berusaha, namun semuanya berada di bawah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Takwir ayat ke-28, ayat ke-27 sampai ayat ke-29. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia, in huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran itu adalah peringatan bagi semesta alam.
Tapi peringatan bagi siapa? Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa, ya, peringatan bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus. Berarti ada nggak yang tidak ingin menempuh jalan yang lurus? Ada. Ya, sama-sama mendapatkan Al-Qur'an, Al-Qur'an ada di hadapannya, yang satu menginginkan jalan yang lurus, yang satu tidak menginginkan jalan yang lurus. Berarti manusia itu memiliki kehendak. Ada yang ingin kebenaran, ada yang tidak menginginkan kebenaran. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan mereka tidak mampu, ya, tidak mampu menghendaki atau menempuh jalan tersebut kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul alamin. Ya. Sehingga semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk memahami takdir. Ya, karena ada sebagian orang melakukan perbuatan dosa kemudian alasannya karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Dulu di masa Umar ada yang seperti itu, Pak. Dia mencuri. Ketika dihadapkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia beralasan dengan takdir. Saya jangan dihukum, ya. Saya jangan dihukum. Kenapa? Saya mencuri ini karena takdir Allah. Iya benar, itu karena takdir Allah. Tapi kan Anda diberikan pilihan oleh Allah. Bisa mencuri, bisa tidak mencuri. Ya. Makanya kata Umar, apa kata Umar? Membalas orang ini, ya sudah, saya juga potong tangan kamu karena takdir Allah. Gak boleh bantah. Ya, kalau semuanya mau beralasan takdir, ya sudah, saya potong tanganmu juga karena takdir Allah. Ya. Makanya orang tidak bisa kemudian beralasan, ya saya melakukan suatu dosa karena takdir Allah. Kenapa? Anda diberikan pilihan. Liman syaa minkum ayyastaqim. Ya, bagi siapa di antara kalian yang memang ingin menempuh jalan yang lurus. Ada yang ingin menempuh jalan yang lurus, ada yang tidak menempuh jalan yang lurus. Dan ini perlu kita pahami agar tidak salah dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti golongan Al-Qadariyah yang mengatakan oh Allah tidak menakdirkan apa-apa. Semuanya perbuatan kita. Dan jangan juga dia seperti Al-Jabriyah yang mengatakan bahwa semua perbuatan ya itu terlepas dari kehendak kita. Semuanya kehendak Allah. Tidak. Kita punya kehendak dan kehendak kita di bawah ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa dalam memahami takdir ya, dalam memahami takdir kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan takdir ada 4 tingkatan. Yang pertama, hendaknya kita meyakini bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu dari awal sampai akhir. Semuanya Allah ketahui dengan terperinci. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita lakukan masa depan, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari ilmunya Allah. Allah sudah tahu nanti setelah kajian ini apa yang kita lakukan, besok apa yang kita lakukan, ya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Al-Qadariyah tadi berpendapat bahwa Allah itu baru tahu tentang sesuatu setelah sesuatu itu terjadi. Ya. Jadi manusia menciptakan sesuatu, ketika itulah Allah tahu. Nah, yang dipahami oleh Ahlussunnah, Allah tahu segala sesuatu. Baik itu yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, Allah tahu. Ya, bahkan kita ini nanti masuk surga atau masuk neraka, Allah sudah tahu. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua, beriman bahwa Allah telah menuliskan segala sesuatunya, Allah telah menuliskan segala sesuatu yang terjadi di Lauhil Mahfuz. Ya, jadi apa yang kita lakukan sekarang ini semua sudah terjadi di Lauhul Mahfuz. Rezeki yang kita dapatkan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dalil dari 2 tingkatan ini disebutkan oleh para ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi? Tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah. Ya, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, itu semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari Allah. Kemudian inna dzalika fi kitab. Segala sesuatu yang terjadi ini semuanya sudah tertulis dalam kitab.
Ini lauhul mahfud. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian ini bagi Allah sangatlah mudah. Ya. Sehingga segala sesuatu yang terjadi, ya, segala sesuatu yang terjadi ini semuanya tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan semuanya sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Dari lain yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Nabi SAW mengatakan, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqus samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir, menuliskan takdir. Menuliskan takdir bagi semua makhluk. Ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua takdir kita telah selesai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah mengering. Jadi takdir kita semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, itu semua rahasia Allah. Kita tidak tahu bagaimana takdir kita. Yang ada di hadapan manusia, ya, hanya perintah dan larangan. Kita nggak tahu akhir hidup kita. Yang ada di hadapan kita adalah perintah Allah dan larangan Allah. Ya, kita hanya diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Adapun takdir kita itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini dua tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan ilmu dan al-kitabah. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskannya. Kemudian tingkatan yang ketiga kata para ulama, bahwa seseorang itu hendaknya beriman segala sesuatu yang terjadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini melainkan atas kehendak Allah. Manusia bisa berkehendak, tapi kehendaknya berada di bawah kehendak Allah. Ya. Allah berfirman sebagaimana kita sampaikan tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan mereka tidak akan menghendaki, tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada sesuatu apapun yang lepas dari kehendak Allah. Nah, kemudian yang keempat, bahwa beriman bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ciptaan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan takdirnya, menetapkan ukuran-ukurannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan tidak ada sesuatu apapun yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebenarnya gampang untuk membantah orang-orang Qadariyah tadi yang menafikan takdir. Ya, kalau misalnya seorang hamba itu dia melakukan sesuatu ya dengan perbuatannya sendiri, tidak ada keterkaitannya sama kekuasaan Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala ada hal-hal yang tidak dikuasai oleh Allah. Ya. Kalau misalnya kita membenarkan ucapannya orang-orang Qadariyah bahwa tidak ada takdir, Allah tidak menakdirkan sesuatu, kitalah yang melahirkan sesuatu itu, maka ini berarti ada hal-hal yang di luar jangkauannya Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang di luar kekuasaannya Allah. Ya. Nah, inilah yang perlu kita pahami tentang takdir. Ya. Baik, sekarang kita akan baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya, sebelum menunjukkan bahwa mendustakan takdir ini termasuk dosa besar, ya, beliau akan sebutkan dalil-dalil yang menetapkan adanya takdir. Ya. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan celaan kepada orang yang mendustakan takdir, ini banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau di sini. Ya. Misalnya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah mukadzibun bil qadar.
tidak akan masuk surga orang yang mendustakan takdir. Akan ini menunjukkan ancaman yang sangat berat bagi orang yang mendustakan takdir. Orang yang mendustakan takdir tidak akan masuk surga. Dan terkadang yang disebutkan dalam hadis bahwa orang yang mendustakan takdir ini disebut sebagai majusi hadhil ummah. Ya. Inna majusa hadhil ummah al-qadariyah. Orang-orang yang menafikan takdir ini seperti orang-orang majusi umat ini. Nah, kenapa disamakan orang-orang yang meniadakan takdir, yang berkeyakinan bahwa takdir itu tidak ada, disamakan dengan orang-orang majusi? Majusi, orang-orang majusi, mereka berkeyakinan bahwa Tuhan semesta alam ini ada dua. Yang pertama adalah Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan, ada Tuhan kegelapan yang menciptakan keburukan. Dan kedua Tuhan ini saling bertarung. Ini keyakinan orang-orang majusi. Yang satu namanya kalau saya tidak salah Ahura Mazda, yang kedua namanya Ahriman. Mereka meyakini ada dua Tuhan. Nah, kenapa Al-Qadariyah dikatakan sebagai majusi? Karena dia berkeyakinan bahwa makhluk ini bisa menciptakan perbuatannya sendiri, terlepas dari kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seperti sama orang Yahudi, orang Majusi tadi. Bahkan lebih parah. Kalau Majusi, dia hanya mengatakan bahwa yang menciptakan perbuatan itu hanya dua Tuhan. Ya, ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Kalau orang-orang Qadariyah, semuanya seperti Tuhan. Semua orang itu seperti Tuhan, bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, makanya dari sisi ini Majusi sama dengan orang-orang Qadariyah. Qadariyah sama dengan orang-orang Majusi, bahkan lebih parah. Kalau Majusi mengatakan bahwa perbuatan hamba itu diciptakan oleh dua Tuhan, satu Tuhan cahaya, satu Tuhan kegelapan, sedangkan orang-orang yang menafikan takdir, dia mengatakan menyebutkan konsekuensi dari ucapannya, dia menetapkan banyak Tuhan. Semua orang bisa menciptakan. Ya, bukan hanya Allah saja yang bisa menciptakan perbuatan, tapi semuanya bisa. Inilah yang menyebabkan kenapa Majusi, kenapa Al-Qadariyah atau orang yang menafikan takdir disamakan dengan Majusi. Ya. Mari kita simak dalil-dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala yang menetapkan adanya takdir Allah. Yang pertama, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Qala Allah tabaraka wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadarnya, dengan ukurannya, dengan takdirnya. Ini menunjukkan bahwa takdir itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan takdirnya. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya, ya, kata beliau, qaddara qadran wa hada al-khalaiq ilaihi wa lihada yastadillu bi hadhihi al-ayah al-karimah a'immatus sunnah ala itsbati qadarillahi sabiq lil khalqihi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan atau menetapkan takdir bagi segala sesuatu. Wa hadal khalaiq ilaihi. Kemudian memberikan petunjuk kepada para hamba untuk menempuh takdir tadi. Ya, jadi kita dalam menempuh takdir ini juga tidak lepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walihada yastadillu bihadhihi al-ayah al-karimah a'immatus sunnah ala itsbati qadarillahi sabiq li khalqihi. Oleh karena itulah para imam-imam sunnah, ulama-ulama sunnah, maksud beliau adalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan takdir Allah dengan berdalilkan dengan ayat ini. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama-ulama Ahlussunnah untuk menetapkan takdir. Segala sesuatunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabiq lil khalqihi, yakni yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluk-makhluknya. Sebelum makhluk itu diciptakan sudah ada takdirnya.
Ya. Qala wa huwa ilmuhul asya qabla kauniha. Yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan takdir? Yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya tentang apa yang akan terjadi. Jadi Allah sudah mengilmui apa yang akan terjadi pada makhluk ini. Sebelum makhluk itu diciptakan, Allah sudah mengetahui apa yang akan dia lakukan, apa yang terjadi pada dirinya. Semuanya sudah Allah ketahui. Wa qabla kauniha, sebelum dia diciptakan, wa kitabatuhu laha qabla bur'iha. Dan Allah telah menuliskan takdirnya tadi sebelum dia diciptakan. Jadi Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada diri seorang hamba sebelum dia diciptakan, bahkan Allah telah menuliskan apa yang akan terjadi pada dirinya ya berupa apa? Kitab takdir. Ya, di Lauhil Mahfuz. Ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu sudah mentakdirkan segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ya. Jadi apa yang kita perbuat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakannya. Tidak ada sesuatu apapun yang terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yudlilillahu fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Jadi ada orang-orang yang ditakdirkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menerima petunjuk, setelah dijelaskan kepadanya kebenaran, dia tidak mau menerimanya, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia berada dalam kesesatan sampai akhir hayatnya. Ayat ini bercerita tentang orang-orang musyrik yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang tidak waras. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kebenaran kepada mereka, membacakan Al-Qur'an, mereka malah mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah takdirkan mereka tidak mendapatkan hidayah. Maka walaupun ada orang yang berusaha menyampaikan hidayah kepada mereka, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang bersabar beliau menyampaikan petunjuk kepada orang-orang musyrik ini, tapi ada di antara mereka yang tidak mau menerima. Kenapa? Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam kesesatan. Makanya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Karena kita khawatir ya bahwa Allah Subhanahu wa taala takdirkan kesesatan pada diri kita. Oleh karena itulah dalam salat kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam keadaan kita sudah menjadi seorang muslim. Kenapa kita meminta selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, agar jangan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kita tersesat. Karena bisa jadi orang menjadi seorang muslim kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tersesat. Ya. Ini permasalahan takdir ya yang memang perlu kita untuk perhatikan betul agar jangan sampai keliru sebagaimana golongan Al-Qadariyah dan golongan Al-Jabriyah. Baik, kita cukup dulu sampai di sini. Insyaallah dalil-dalil yang lain yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi kita akan bacakan di pertemuan yang akan datang. Dalam bab ini banyak sekali dalil yang beliau bawakan ya, berarti menunjukkan bahwa permasalahan takdir ini adalah permasalahan yang sangat penting. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.